eee, kita melihat selama ini, sampai dengan year to date, reksadana yang performance-nya baik dibandingin jenis reksadana yang lain adalah reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang. Jadi, kalau, Mbak boleh lihat pada umumnya reksadana pendapatan tetap itu adalah, nomor satu dalam bentuk performance selama year to date sekarang. Terutama, reksadana fixed income yang underlying-nya, surat utang negara yang tenornya relatif panjang. Itu adalah, kalau pakai bahasanya Mbak, mereka adalah jawaranya di saat pandemi ini. Dan untuk kedepannya menurut kami, permintaan signifikan dari asing juga masih belum ada sampai ke depannya nih, Mbak. Jadi menurut kita, sampai akhir tahun, reksadana fixed income tetap akan outperforms compare to reksadana yang lain sampai dengan akhir tahun. Oke. Sedangkan reksadana saham, ya mungkin Mbak juga tahu kan indeks kita juga minus ya. Jadi kita melihat sih sampai akhir tahun, mungkin, reksadana saham masih akan minus 20-30% dan kisaran PI-nya mungkin berkisar 13 sampai 15 karena menurut kami indeks akan berada di akhir tahun di range, 54 hingga 58 sih, Mbak. Oke, 5.400 sampai 5.800 sebenarnya sih peluangnya cukup besar ya di level-level kalau kita lihat saat ini di 5.100-an ya Pak Gama ya. Tapi kalau kita lihat nih, kalau tadi Betul. kan gambarannya yang akan lebih outperform adalah memang pendapatan tetap. Berarti dan nih sekarang juga terlihat nih jawaranya adalah RDPT nih sebenarnya. Nah, peluangnya seperti apa sih? Apalagi kalau untuk beberapa reksadana kan berarti levelnya udah lagi murah-murahnya nih. Kalau kita bicara dalam jangka yang agak sedikit menengah panjang, harus seperti apa nih investor menyikapi mungkin perolehan kinerja yang mungkin saat ini masih negatif begitu ya seperti reksadana saham, kemudian juga seperti campuran gitu. Apa yang harus dilihat nih Pak Gama? Oh, to be honest saya nggak bisa lihat terlalu panjang sih, Mbak. Mungkin kalau kita bisa lihat panjang sih, kita juga bisa udah nggak perlu kerja kali ya. Jadi ya mungkin kita hanya bisa lihat sampai akhir tahun. Menurut saya sampai akhir tahun, kita juga melihat, ada risiko, untuk kedepannya masih ada risiko imbalance antara supply and demand untuk fixed income, Mbak. Jadi kalau Oke. Mbak boleh lihat nih, kan kalau Mbak boleh lihat, itu porsi asing di, surat utang negara itu turun signifikan. Yang awal tahun kurang lebih ada di, kisaran 39%, itu sekarang porsi mereka tinggal 28%. Jadi kalau Mbak lihat yield 10 tahun surat utang negara itu sempat naik sampai 8,1%. Mhm. Ya mungkin kita semua tahu Bank Indonesia, saya nggak tahu ini off the record apa enggak ya, Bank Indonesia dan bank pemerintah menopang, menopang harga dari surat utang negara ini pada saat asing banyak yang keluar. Nah, yang kita khawatirkan itu tahun depan imbalance antara supply dan demand masih akan berlangsung karena asing masih keluar kan, Mbak. Oke. Terus kita juga melihat menurut saya pribadi sih, mungkin idealnya harus ada peningkatan yield supaya asing jadi tertarik untuk kembali masuk ke Indonesia, seperti itu sih. Tapi on Oke. top of itu semua, kan sekarang kita udah lihat bahwa PSBB udah dilonggarin, stimulus fiskal dan pemerintah semua udah berjalan, harusnya tahun depan akan lebih baik sih, Mbak.